Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rosa. Ya, baik Bapak dan Ibu untuk materi atau sesi selanjutnya saya persilakan kepada Pak Mulyono. Pada Pak Mulyono kami persilakan. Ya. Suara saya jelas nggak, Mbak Rosa? Sampun Bapak sudah Jelas terdengar. ya? Oke. Ya, silakan Saya Bapak. di share screen, Mbak. Ya. Terlihat ya, Mbak Rosa ya? Ya, Ya. sudah Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, serta webinar hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada hari ini kita masih dikaruniakan sehat ya. Jadi hari ini kita bisa sama-sama belajar terkait dengan akreditasi untuk laboratorium lingkungan. Ya. Jadi mohon izin memperkenalkan diri, Bapak Ibu. Ya. Nama saya Mulyono. Dilihat dari namanya kelihatan tuh ya. Saya orang Semarang, Jawa Tengah. Setiap hari masih kerja di lab pengujian. Saya kebetulan di lab pengujian pemerintah. Ya. Kemudian saya juga menjadi salah satu tim dari Patma ya untuk memberikan training, memberikan pendampingan akreditasi untuk lab-lab pengujian. Ya. Untuk masa kerja di lab sendiri saya sudah lumayan lama ya dari 2008, jadi sudah 16 tahun di lab. Kemudian secara profesional untuk jadi trainer dan pengajar itu dari tahun 2018 Pak Ibu. Jadi sudah hampir 6 tahun ya. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu punya kesempatan yang langka ini ya. Ya. Jadi materinya itu materi bundling Pak Ibu ya. Jadi nanti akan saya sampaikan terkait dengan akreditasi lab secara umum ya, lab lingkungan terutama ya. Nanti akan dilanjut oleh Mas Fajri ya. Mas Fajri ini nanti akan membahas terkait dengan lab lingkungan secara lebih advance ya. Karena Mas Fajri ini dia benar-benar praktisi untuk lab lingkungan ya. Jadi Bapak Ibu nanti benar-benar ketemu pakarnya ya dengan Mas Fajri ya. Karena Mas Fajri itu ya memang experience di lab lingkungan. Dan saat ini kalau saya boleh boleh ini ya, boleh cerita untuk benchmarking lab lingkungan untuk basisnya dari lab pendidikan terbaik itu UI, lab lingkungan UI ya. Karena dia memang akreditasinya sudah banyak, kemudian juga sudah pelanggannya sudah di mana-mana ya. Jadi nggak iman-iman ya Mbak Ibu ya, kalau hari ini nggak ikut benar-benar rugi lah. Oke, saya buka dulu ya terkait dengan lab lingkungan ya. Ini gambaran ya Pak Ibu ya. Kenapa lab lingkungan itu penting? Jadi saya memberikan dua gambar. Satu itu ada pencemaran ya terkait dengan polutan dalam bentuk cairan ya sama udara ya. Dua-duanya itu kalau kita sebagai orang awam bilang itu ini pencemaran nih ya. Ya, jadi kalau misalkan kita lewat di sebuah industri ya, kemudian dia mengeluarkan polutan itu kita bilang pencemaran. Wah ini mencemari nih, asapnya hitam ini. Wah ini mencemari nih. Limbah cairnya baunya bau yang busuk misalkan. Ya. Tapi apakah bisa seperti itu, Pak Ibu? Ya. Apakah hanya visual saja kita bisa memberikan kesimpulan itu pencemaran? Tentu tidak bisa, Pak. Ya. Jadi di sini ada peran laboratorium dan prosesnya itu panjang, Pak Ibu. Satu ada kegiatan sampling ya. Di lab lingkungan itu harus sampling, ambil sampel. Kemudian sampelnya itu udah harus dibawa ke lab. Dibawa ke lab itu juga harus memastikan ya sampelnya harus dalam kondisi yang sama saat pengambilan. Jadi integritas sampelnya harus sama. Kemudian di lab nanti dilakukan pengujian. Setelah dilakukan pengujian nanti dibandingkan dengan baku mutunya. Ketika baku mutunya itu melewati ambang batas, itu baru disebut pencemaran, Pak Ibu. Jadi prosesnya panjang. Ya, jadi tidak bisa hanya visual melihat penampakan, melihat bau, mungkin rasa, ya tidak bisa. Harus dilakukan di lab lingkungan. Ya. Lalu kalau Bapak Ibu nanya saya ya, Pak kira-kira kalau saya itu punya lab, kemudian lab saya itu melakukan pengujian kualitas lingkungan,
Kalau labnya belum terakreditasi itu bahaya nggak? Sangat bahaya, Pak Ibu. Ini saya ambil dari googling ya. Saya cari di Google. Ini sengaja saya blurkan ya nama labnya ya, karena ya saya kepengen menjaga kerahasiaan labnya. Tapi Bapak Ibu nanti bisa googling, cari itu lab lingkungan dibuat karena tidak terakreditasi. Jadi ini kalau saya baca beritanya, di tahun 2018 itu ada sebuah lab lingkungan. Dia melakukan pengujian kualitas lingkungan di sebuah perusahaan. Perusahaan ini menurut lab itu ya melakukan pencemaran karena sampel yang diambil itu hasil ujinya melewati baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Dan hasil ujinya itu digunakan untuk bukti di pengadilan ya Pak Ibu. Ya, karena perusahaan itu dinyatakan mencemari lingkungan. Ya. Perusahaannya saya anggap pinter ya. Ya, tim hukumnya pinter karena dia melihat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 itu jelas-jelas tertulis itu. Lab pengujian itu harus terakreditasi satu. Kemudian dia juga lihat Permen LH ya nomor 23 itu bahwa lab lingkungan itu harus terakreditasi juga terregistrasi di Kementerian LH. Nah, akhirnya dia menuntut balik itu labnya. Akhirnya gantian ya Mbak Ibu. Labnya itu gugat. Gugatannya perdata ya, bukan pidana. Ya. Gak main-main ya tuntutannya ya. Jadi tuntutannya itu labnya itu harus membayar 510 miliar karena dia mengeluarkan hasil uji padahal labnya belum terakreditasi. Ya. Jadi ini jadi contoh pembelajaran Pak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu nanti labnya sudah melakukan pengujian, kebetulan hasil ujinya itu terkait dengan parameter lingkungan ya. Jangan sekali-kali hasil pengujian Bapak Ibu itu digunakan untuk sengketa hukum ya, atau jadi bahan bukti di pengadilan. Ya, kalau hanya sekedar internal untuk penelitian sih oke ya, tapi jangan sekali-sekali itu. Ya. Dan ini juga tidak hanya lab lingkungan ya, lab pangan juga sama. Karena saya juga pernah baca itu ada beberapa lab pangan digugat oleh pelanggannya. Ya. Jadi kata kuncinya agar lab kita itu bisa dikatakan hasil ujinya valid, kemudian bisa digunakan untuk pembuktian secara hukum harus terakreditasi kuncinya. Ya, tidak. Jadi akreditasi di sini harga mati ya, tidak bisa dinego lah, harus terakreditasi. Ya. Dan ini aturannya Pak Ibu. Ya, jadi slide saya itu ada 23 slide ya. Ini saya ambil dari Permen LH tahun 2000, nomor 23 tahun 2020 tentang lab lingkungan. Kemudian juga saya ambil dari aturan KAN ya, K.01 terkait dengan persyaratan tambahan lab lingkungan. Ya. Tapi dari dua aturan ini banyak Pak Ibu. Jadi Permen LH itu mungkin sekitar 30-an lembar ya. Persyaratan akreditasi juga sama 30 lembar. Jadi hanya saya cuplik sedikit-sedikit. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kalau kepengen lebih detail, silakan di-download dua aturan ini ya, karena ini dua aturan yang penting. Kalau Bapak Ibu kepengen labnya terakreditasi sebagai lab lingkungan. Ini menurut ini ya, menurut Permen LH itu. Ya. Jadi yang disebut dengan lab lingkungan itu ada beberapa aturan, Bapak Ibu. Nomor satu, Bapak Ibu harus terakreditasi. Yang mengeluarkan KAN ya. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus submit permohonan itu ke KAN agar dapat sertifikat akreditasi. Yang kedua, Bapak Ibu harus melakukan pengujian kualitas lingkungan dan itu sudah ditentukan ya. Jadi kalau saya melakukan pengujian untuk sampel air sungai itu parameternya apa saja ditentukan di Permen LH itu. Ya. Yang jelas Bapak Ibu nggak mungkin melakukan pengujian pada sampel misalkan sampel pangan itu nggak bisa. Ya. Jadi parameternya sudah ditentukan. Yang ketiga, Bapak Ibu itu wajib sampling, Pak Ibu. Ya, jadi nggak ada ceritanya ditanya sama asesor, Pak, ini sampling nggak? Enggak, Pak. Kita itu menerima sampel langsung dari pelanggan, pelanggan bawa ke sini nggak bisa, Pak Ibu. Jadi harus Bapak Ibu harus ke sana melakukan kegiatan sampling, samplingnya itu harus sesuai dengan
aturan rencana sampling dan metode sampling. Nah, yang keempat yang harus dipenuhi, Bapak Ibu selain nanti submit ke KAN, Bapak Ibu nanti juga harus submit ke Kementerian LH, ya, agar dapat nomor registrasi. Jadi nanti dapat sertifikat dua ya, sertifikat akreditasi sebagai lab pengujian dan juga sertifikat registrasi sebagai lab lingkungan. Ini ya Pak Ibu ya. Nah, akreditasi itu apa? Akreditasi itu pengakuan formal ya bahwa lab itu mempunyai kompetensi untuk melakukan kegiatan pengujian ya, yang mengeluarkan Komite Akreditasi Nasional. Ini contohnya Pak Ibu ya. Ini saya ngambil contoh dari lab LH Blora ya karena saya tahun 2021 mendampingi lab ini untuk dapat akreditasi ya. Jadi nanti kayak gini nih bentuk sertifikatnya ya. Jadi ada tulisannya ya. Misalkan Bapak Ibu mau akreditasi dan dapat sertifikat nanti ditulis ya. Nah, Laboratorium Lingkungan Universitas X misalkan. Jelas. Kemudian dari sertifikat akreditasi ini juga nanti Bapak Ibu dapat namanya lampiran ruang lingkup, Pak Ibu. Saya bisa melakukan pengujian DHL, temperatur, pH, COD, BOD. Nah, itu ditulis di sini. Ya. Dan ini ditentukan ya, sampelnya apa? Apa air sungai, apa air limbah. Yang kedua, itu kegiatan registrasi, Pak Ibu. Ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu itu untuk akreditasi itu ke KAN, untuk registrasi itu dari Kementerian LH. Ya. Jadi nanti Kementerian LH itu akan mengeluarkan seperti ini suratnya. Ya, ini saya ngambil dari internet ya. Ini lab dari Samarinda ini. Ya. Jadi tulisannya itu berdasarkan permohonan registrasi lab lingkungan maka ditetapkan sebagai lab lingkungan. Jadi nanti ada nomor registrasinya. Ya, ini ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak registrasi ke Kemenelh, ya nanti hanya seperti ini sertifikatnya ya. Ya. Jadi nanti kita tidak bisa mengklaim sebagai lab lingkungan, hanya sebagai lab pengujian. Ya, tidak boleh mengklaim saya sebagai lab lingkungan nggak bisa. Jadi lab lingkungan itu harus mendapatkan ini ya pengakuan registrasi. Kemudian berikutnya, Pak, kalau saya kepingin terakreditasi sekaligus tersertifikasi sebagai lab lingkungan itu yang boleh mengajukan siapa saja. Ini menurut aturan dari KAN ya Bapak Ibu ya. Aturan dari KAN itu lab lingkungan itu boleh diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Misalkan Kementerian LH itu dia punya lab lingkungan. Ya. Bisa diselenggarakan oleh lab daerah. Sekarang banyak ya lab-lab daerah yang sudah terregistrasi sebagai lab lingkungan ya. Kebetulan saya dulu dampingi lab DLH Kabupaten Blora ya. BUMN juga boleh. BUMD boleh. Lab perguruan tinggi sekarang sudah juga mulai banyak. Dan Bapak Ibu kalau kepengen tahu, kepengen benchmarking, kepengen apa ya, kepengen belajar, kepengen bulan, ya, kepengen ngangsu kawruh kalau bahasa Jawanya ke lab lingkungan yang dari perguruan tinggi. Jadi saya memberikan ini ya informasi lab perguruan tinggi sebagai lab lingkungan yang saat ini paling bagus, paling leading itu lab lingkungan UI, Pak Ibu. Ya, karena dia sudah lama, kemudian parameternya juga sudah banyak, sudah ratusan, dan pelanggannya sudah banyak. Dan nanti, alhamdulillah, setelah saya menyampaikan ini nanti juga akan menyampaikan materi ya, Mas Fajri. Ya, jadi nanti tolong Bapak Ibu benar-benar diperhatikan nanti yang disampaikan oleh Mas Fajri. Ya. Dan juga perlu swasta ya.
Di swasta juga banyak. Di Semarang itu saya lihat ada beberapa, ada 5 kalau nggak salah lab lingkungan yang dari swasta. Ya. Ini adalah lab lingkungan ya. Jadi lab lingkungan itu dia harus melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan. Tidak boleh melakukan pengujian lain. Ya. Lab lingkungan pengujiannya pangan gitu ya. Ujinya lemak, protein, ya nggak bisa. Ya. Jadi dia harus parameter kualitas lingkungan. Dan ini sudah ditentukan Pak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengajukan submit permohonan sebagai lab lingkungan itu sampelnya harus ini Pak. Ya. Air permukaan, air laut, limbah cair, limbah padat, udara ambien, ya, emisi bergerak, emisi tidak bergerak, kebauan, kebisingan, getaran. Ini saya ambil dari aturan kan ya. Ya. Jadi nggak boleh sampelnya itu Pak. Saya sampelnya eh, nugget ayam itu nggak bisa. Harus ini. Nah, dan kalau Bapak Ibu nanti sudah memilih ya, saya memilih ini Pak, sampelnya air sungai misalnya. Ya. Nah, berikutnya yang harus dipilih itu metode pengujiannya Pak Ibu. Ya. Kementerian LH itu menurut saya sudah bagus ya. Jadi semua parameter-parameter kualitas lingkungan itu sudah ada standarnya Pak Ibu. Bapak Ibu tinggal milih itu, sudah ada SNI-nya. Ini contohnya itu. Kalau saya Pak kepengen melakukan pengujian COD, ada SNI 6989 2019. Saya kepengen melakukan pengujian total padatan terlarut Pak. Ya, itu 6989 T26. Itu untuk metode pengujiannya ya. Yang lainnya banyak oh, Pak Ibu, ratusan itu. Pengujian temperatur ada, DHL ada, DOD ada, banyak, ratusan. Tinggal milih saja sesuai yang kita ingin ya. Nah, lalu yang penting lagi, Bapak Ibu juga harus menerapkan standar sampling, Pak Ibu. Sampling itu tidak sembarangan, ada ilmunya, ada metodologinya, ya. Dan ini contohnya ya, Bapak Ibu kalau kepingin melakukan sampling pada air limbah itu pakai SNI 8990. Kalau limbah padat SNI 8520. Yang lainnya nanti silakan di browsing sendiri ya di situsnya BSN ya. Banyak ini jadi kalau mau akreditasi siap-siap dulu ya. Metodenya kita harus kuasai dulu, kemudian kita implementasikan. Ya. Nah, Pak, kalau saya mau melakukan submit ke KAN ya, mau mau mengirimkan permohonan akreditasi ke KAN itu kira-kira yang paling utama apa ya? Kalau saya ditanya Pak Ibu, ini yang utama Pak Ibu. Tolong 5 itu benar-benar Bapak Ibu kuasai dulu. Yang pertama, Bapak Ibu harus bisa melakukan pengujian kualitas lingkungan sesuai dengan standar SNI. Ya. Jadi kalau SNI-nya bilang harus menggunakan alat A, Bapak Ibu harus punya alat itu. Kalau SNI-nya bilang harus menggunakan reagen A, B, C, ya Bapak Ibu harus melakukan punya reagen itu. Ya. Jadi harus real ya. Jadi submit permohonan itu harus benar-benar sudah melakukan. Dan kita harus bisa membuktikan dan harus ada hasilnya. Tidak saya baru mau Pak, itu nggak bisa. Jadi harus benar-benar real melakukan. Ya. Itu kira-kira kan itu yang baru aturan terbaru itu lab itu minimal 3 bulan itu harus operasional dengan melakukan pengujian dengan sampel yang sesuai. Itu ya. Jadi satu kuncinya harus sudah melakukan pengujian real dan ada buktinya dalam bentuk COA, Certificate of Analysis. Yang kedua, kalau sudah bisa melakukan, Bapak Ibu harus memvalidasi metode atau memverifikasi metode ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan metode SNI, silakan memverifikasi. Ya. Kemudian yang ketiga, pastikan hasil verifikasinya untuk MDL-nya, metode detection limit ya, atau LQ-nya, limit of kuantifikasi itu harus lebih kecil dari baku mutu lingkungan. Jadi kalau baku mutu lingkungannya 100, LOD atau MDL Bapak Ibu itu harus lebih kecil dari 100. Kalau lebih
besar ya, ya percuma kan. Berarti kita nggak mampu mendeteksi untuk baku mutu itu. Ya, tuh. Yang keempat, dari laporan verifikasi itu Bapak Ibu hitung nilai ketidakpastian. Ya, berapa? Jadi kalau saya melakukan pengujian COD, misalkan ya hasilnya 100, ketidakpastiannya berapa? Harus kita mampu menghitung itu. Ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu harus ikut uji profisiensi untuk semua parameter yang akan kita klaim ya. Dan hasilnya harus inlier, Bapak Ibu. Jangan sampai outlier, karena kalau outlier itu urusannya panjang mesti. Ya. Jadi 5 itu Bapak Ibu silahkan melakukan pengujian secara rutin, melakukan verifikasi metode. Dari hasil verifikasi itu pastikan batas deteksinya di bawah baku mutu, lalu menghitung nilai ketidakpastian, dan sudah mengikuti uji profisiensi dan hasilnya memuaskan atau inlier. Jadi kalau 5 itu sudah Bapak Ibu kuasai, saya yakin cepat Bapak Ibu proses akreditasinya, nggak terhambat. Kalau hanya dokumen itu bisa cepat lah. Nah, lalu kalau Bapak Ibu mungkin pengen informasi ya, Pak, saya itu sudah bisa melakukan pengujian, tapi saya nggak tahu bagaimana cara memverifikasi metode. Ya, itu gampang Pak Ibu. Nanti silakan hubungi Mbak Rosa. Nanti saya atau Mas Fajri atau teman-teman yang lain dari tim Patma akan datang ke tempat Bapak Ibu. Kita bisa training atau workshop ya. Ya terkait dengan materi yang dibutuhkan Pak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu kepengen Pak saya itu kepengen punya bayangan bagaimana lab lingkungan yang baik. Bapak Ibu silahkan bisa main-main sekalian wisata ke Jogja itu, mampir ke labnya Mas Fajri. Jadi nanti sekalian bisa jadi benchmarking ya. Ya kalau kita kerja itu kan paling bagus ada role modelnya kan. Jadi role model yang terbaik saat ini ya jelas lab lingkungan UI lah. Nah, untuk nomor satu ya, untuk parameter kualitas lingkungan. Ini adalah contoh Pak Ibu. Saya kemarin 2021 itu mendampingi lab LH Blora. Lab LH Blora itu awalnya pengajuannya banyak ya, pengajuannya banyak. Tapi saya pilihkan kira-kira pengujian yang tidak terlalu ribet ya, tidak menggunakan instrumen. Kira-kira ini pengujiannya, ada 13. Ini kalau untuk air ya, ada 13. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai kemampuan. Yang paling sederhana itu kalau kalau saya ya disuruh milih, yang basisnya itu gravimetri, titrimetri, sama spektro itu gampang. Ya. Jadi tidak menggunakan alat yang instrumen yang terlalu canggih lah. Ini 13 nih. Ya, jadi ini hanya gravimetri, titrimetri, sama spektro. Ya. Tidak pakai AS, tidak pakai APLC, nggak pakai ini. Ya. Ini pilih sesuai kemampuan Bapak Ibu. Tapi tolong ya, kalau nanti milih kemampuan itu juga kita terikat pada aturan, Pak. Ya. Di aturan dari KAN juga peraturan dari Permen LH 2023 itu sudah ditetapkan. Ya. Kalau saya mau mengajukan air sungai, air danau, air tanah, itu 10 parameter minimal. Jadi kalau hanya mengajukan 5, 6 nggak bisa, Pak. 10. 10 aja 3 parameter lapangan, 7 parameter yang lain. Ini udara ambien seperti itu ya. Satu parameter pengujian partikulat, dua parameter pengujian gas. Ya. Udara 3 parameter, limbah B3 7 parameter, tanah 5. Yang lainnya banyak ya. Ya. Jadi nanti untuk informasi lebih detail nanti silakan download Permen LH 23 tahun 2020 ya. Ya, jadi kita harus mengajukan sesuai dengan aturan ini, tidak boleh sembarangan. Ya. Tapi bayangannya kayak gini, Pak Ibu. Ya, khusus kalau hanya mengajukan air itu, saya menyarankan 13 ini. 13 ini saya kira sudah mewakili ya, karena minimal kan 10. Ya. Di sini ada parameter lapangan dan ada parameter laboratorium. Jadi secara secara persyaratan dari
kan ataupun dari Kemenelh itu sudah sesuai ya. Ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya ya. Misalkan Bapak Ibu nanya sama saya, Pak, kalau saya nanti submit ke kan, kemudian kan sudah oke, sudah dapat jadwal, sudah dapat asesor, sudah dapat tanggal, kira-kira nanti saat asesmen itu apa yang ditanyakan oleh kan? Jadi kan itu secara prinsip tiga, Pak Ibu. Menanyakan ke kita itu yang pertama itu pemenuhan klausul 1725. Ya. Jadi semua klausul 1725 nanti ditanyakan. Contoh misalkan, Bapak Ibu mau ditanyakan terkait dengan alat, itu klausul 7.4, Pak Ibu. Bapak Ibu akan ditanya apakah alatnya sudah ada IKA alatnya. Setiap melakukan pengujian, apakah alatnya itu ada bukti pemakaiannya. Kalau alatnya itu mengalami ketidaksesuaian, apakah ada bukti bahwa ada pengisian form kerusakan alat? Ya, itu. Ya. Terkait dengan ketertelusuran pengukuran, nanti Bapak Ibu akan ditanya, alatnya sudah dikalibrasi belum? Bapak Ibu punya CRM atau enggak? Ya. Dan ini Bapak Ibu, untuk pemenuhan standar ISO 1125 ini, mau nggak mau Bapak Ibu harus ikut training gitu. Trainingnya training awareness ya. Ya. Kalau yang full, Bapak Ibu kepengen detail, durasinya 2 hari itu. Tapi kalau Bapak Ibu, wah kalau 2 hari kelamaan Pak, kita banyak kerjaan. Sehari bisa lah. Ya. Dan Bapak Ibu punya pemahaman yang komplit ya terkait dengan ISO 1125. Ya. Yang kedua, yang penting lagi Pak Ibu, saat nanti assessment itu nanti ada witness kemampuan kompetensi Bapak Ibu ketika melakukan pengujian. Ya, jadi nanti siap-siap. Misalkan nih, Bapak Ibu mengklaim ya, Pak saya mau mengajukan untuk parameter pengujian COD. Ya, nanti akan dilihat bagaimana preparasi sampel, bagaimana melakukan pengujian, bagaimana melakukan perhitungan, ya, bagaimana melakukan sterilisasi alat. Ya, ya. Jadi di sini yang dinilai oleh kan itu dari preparasi sampel sampai jadi COA. Itu namanya witness pengujian, Pak Ibu. Ya. Dalam bentuk macam-macam ya, dalam bentuk interview, dalam bentuk mempraktekkan, Bapak Ibu dilihat ya, akan dilihat caranya nimbang, caranya mipet, caranya titrasi, ya, caranya bikin larutan standar dilihat semua. Sama juga akan dilihat rekaman sampling, Pak Ibu. Sorry, bukan rekaman sampling, rekaman pelatihan, Pak Ibu. Bapak Ibu ikut pelatihannya apa saja. Pelatihannya itu ada efeknya enggak? Yang kedua juga akan ditanyakan terkait dengan fitness sampling, Pak Ibu. Dan ini harus di lapangan ya. Samplingnya tidak di lab, tapi harus benar-benar datang ke tempat pengambilan sampel. Makanya Bapak Ibu harus menyiapkan armada, harus menyiapkan alat, harus menyiapkan orang. Ini ya. Jadi pengujian dan sampling itu dua hal yang beda, Pak Ibu. Menurut standar 1725 itu sampling dan pengujian beda. Ya. Sampling itu satu kompetensi tersendiri, pengujian juga kompetensi tersendiri. Nah, berikutnya yang harus perhatikan juga kompetensi personil, Pak Ibu. Lab lingkungan itu mempunyai kualifikasi sendiri ya. Ketika dia nunjuk seseorang sebagai manajer mutu itu di aturan Permen LH23 itu sudah ditentukan itu. Pendidikan dan pelatihannya ditentukan. Bapak Ibu nggak boleh membuat aturan sendiri. Ya. Jadi manajer mutu, manajer teknis, kepala lab, PPC, analis itu sudah ada kualifikasinya dari pendidikan dan pelatihan. Ya. Jadi Bapak Ibu mau nggak mau harus ikut nih. Ini kemudian kalau Bapak Ibu ini sudah semua ya. Pak, saya sudah ikut training awareness, sudah membuat dokumen, sudah melakukan audit internal, sudah melakukan tinjauan manajemen, ya.
kemudian personil saya sudah kompeten, saya sudah ikut uji profisiensi dan lain-lain ya. Ya. Bapak Ibu nanti submit ke dua lembaga ini ya. Ya. Jadi nanti jadi submitnya itu dua ya Pak Ibu ya. Submit ke KAN itu sebagai lab pengujian, submit ke Kemen LH itu sebagai lab lingkungan. Ya. Nanti KAN sama Kemen LH itu akan asesmen bersama istilahnya. Ya. Jadi auditornya nanti dua asesornya ya. Ada auditor dari KAN dan auditor dari Kemen LH. Dia akan audit bareng. Join audit ya. Jadi istilahnya join audit, audit bersama. Jadi nanti untuk asesor KAN akan melakukan audit terkait dengan standar 1125. Untuk yang Kementerian LH akan audit terkait dengan lab lingkungan. Ya, termasuk cara sampling, cara pengujian itu nanti diaudit oleh asesor dari Kemenelha. Ya. Ini adalah contoh Pak Ibu. Jadi ini yang diminta oleh KAN ya. Ya. KAN itu kalau Bapak Ibu submit permohonan itu ada 13 permohonan. Ya. Ruang lingkup pengujian, formulir periksa, legalitas, struktur organisasi, panduan mutu, SOP atau prosedur, kemudian sertifikat kalibrasi alat, laporan audit internal, laporan tinjauan manajemen, laporan uji profisiensi, kemudian jadwal kita ikut uji profisiensi selama 5 tahun, instruksi kerja sama permohonan akreditasi. Jadi 13 itu Bapak Ibu harus submit. Kalau Bapak Ibu kurang, ya nggak diterima oleh kan. Ya. Dan untuk yang persyaratan tambahan lab lingkungan, Bapak Ibu harus submit 3 itu. Ya. Jadi Bapak Ibu itu harus punya dokumen K3, harus punya dokumen pengelolaan limbah sama dokumen sampling. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu hanya mengajukan sebagai lab pengujian, itu tidak diminta. Jadi ini 1 sampai 13 itu untuk memenuhi persyaratan sebagai lab pengujian, dapat akreditasi dari KAN. Tapi kalau ini untuk memenuhi persyaratan sebagai lab lingkungan. K3, limbah sama sampling ya. Ya. Makanya untuk yang 3 ini, untuk yang K3 sama pengolahan limbah, itu kalau nanti Bapak Ibu bikin panduan mutu, itu masuk persyaratan nomor 9 ya. Ya, persyaratan tambahan sebagai lab lingkungan. Tapi kalau Bapak Ibu hanya terakreditasi sebagai lab pengujian, itu hanya sampai persyaratan 8, persyaratan sistem manajemen. Ya. Nah, nah, ini saya sedikit bahas ya. Pak, kalau saya mau mengajukan sebagai lab lingkungan, persyaratan tambahannya yang dua itu apa? Ini, Pak Ibu. Ya, ini limbah ya. Untuk pengolahan limbah itu Bapak Ibu harus punya jakan prosedur pengolahan limbah. Bapak Ibu pengelola limbahnya bisa dua pilihan ya. Saya punya IPAL sendiri, Pak. Ya, silakan nanti dikelola internal. Atau kalau Bapak Ibu tidak kepengen repot, yang saya lihat ya di lab-lab yang sering saya datangi, pengelola limbahnya itu dikerjasamakan dia dengan pihak ketiga. Jadi ada berita acara kerjasamanya. Itu lebih praktis dan lebih mudah ya daripada Bapak Ibu punya IPAL sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu nanti untuk penyimpanan limbahnya ya, penyimpanan sementara ya, harus sesuai dengan aturan ya. Misalkan harus dipisah sesuai dengan klasifikasi limbah dan lain-lain ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu nanti kalau misalkan limbahnya itu di pihak ketiga kan, Bapak Ibu kan jelas harus punya tempat penyimpanan sementara kan, TPS. Itu harus punya izin ya, harus punya izin dari Dinas LH biasanya. Nah, lalu Bapak Ibu juga harus punya neraca limbah ya, ya, dan harus punya manifest limbah. Nih, jadi untuk pengelola limbah seperti ini harus ada ya. Kalau Bapak Ibu belum ada, ya harus siap-siap dari sekarang ya. Atau pilihan kedua, Pak, saya belum ada pengaturan terkait dengan limbah. Gimana, Pak? Bapak Ibu bisa
bisa nyicil dulu ya. Ngajukannya bukan sebagai lab lingkungan, tapi hanya sebagai lab pengujian. Jadi nanti kalau limbahnya sudah selesai, Bapak Ibu baru registrasi sebagai lab lingkungan. Dan itu bisa ya, kita nyicil dulu sebagai lab pengujian, terakreditasi ISO 1125, baru nanti setelah jalannya waktu kita baru registrasi sebagai lab lingkungan. Ya. Dan ini terkait dengan K3, Pak Ibu. Ini ada beberapa pilihan ya. Yang bagus itu Bapak Ibu bersertifikasi SMK 3, Sistem Manajemen K3. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tersertifikasi SMK 3, aman tuh. Sudah ikut aturan itu saja. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu itu belum tersertifikasi SMK 3, maka ada beberapa aturan Pak Ibu. Harus melakukan safety induction ya. Ya. Jadi kalau misalnya mau bekerja itu harus kita induksi dulu. Ada tamu yang masuk itu kita berikan induksi. Lalu memiliki kebijakan, memiliki prosedur, dan harus memiliki prosedur terkait dengan tanggap darurat. Ya. Kemudian berikutnya memiliki bahan penyerap kimia. Jadi kalau Bapak Ibu itu kebetulan kerja, tiba-tiba mau membuat larutan H2SO4, tidak hati-hati, kemudian H2SO4-nya itu botolnya pecah, padahal isinya masih banyak, masih 1 liter, Bapak Ibu harus punya reagen atau bahan ya untuk menyerap tumpahan asam atau basa itu. Ya, spill kit namanya. Lalu Bapak Ibu juga harus punya perangkat terkait dengan K3. Minimal itu ya. Jadi di standar Permen LH 2023 itu dia membuat aturan minimal, Pak. Harus punya safety shower. Kalau misalkan kena kulit, kena muka itu pakai safety shower. Eye wash itu kalau kena mata, ya. Harus punya pemadam kebakaran sesuai dengan kelasnya. Harus punya tunjuk arah keluar laboratorium. Jadi kalau misalkan kondisi darurat, itu kita bisa keluar dengan cepat. Harus punya obat-obatan P3K. Jadi beberapa tempat itu harus tersedia kotak P3K. Dan lain-lain ya, termasuk jas lab, kacamata, itu harus punya sepatu bertutup, sarung tangan, masker. Maskernya aja juga beda ya. Ya, harus masker yang ada filternya, terutama kalau untuk pengujian yang menghasilkan uap yang mengandung ini ya, apa? Bahan berbahaya. Ya. Kemudian juga harus punya label bahaya, Pak. Ya, kalau misalkan kita punya kotak listrik ada tegangan tinggi harus ada kotaknya, ya. Dan petunjuk yang lain ya. Ya. Termasuk setiap kita menggunakan reagen kimia ya. Misalkan saya menggunakan H2SO4, menggunakan HNO3, menggunakan HCl, itu harus saya punya MSDS-nya, material sheet, material safety data sheet ya. Entah itu minta sama vendor atau kita download. Dan jangan lupa kalau nanti sudah punya MSDS, MSDS-nya dipatuhi Pak Ibu. Ya. Kalau di MSDS itu bilang bahwa kita harus menggunakan masker kelas A, ya kita harus menggunakan masker itu. Tidak boleh menggunakan aturan sendiri. Ya. Ini yang lainnya ya, jas laboratorium, masker, sarung tangan, kacamata. Kemudian harus membuat beberapa tanda ya, dilarang merokok, jangan tinggi, memakai sarung tangan. Kemudian juga penunjuk iWatch sama safety shower ya, sama lokasi P3K. Ya. Oke, demikian Mbak Rosalina.